Dalam hierarki kerajaan Majapahit, raja dan para pejabat tinggi terhimpun dalam suatu struktur birokrasi. Para pejabat tinggi pelaksana pemerintahan terdiri dari Patih, Tumenggung, Demung, Rangga, dan Kanuruhan. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Sesuai dengan konsep kosmologi, raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan kekuasaan itu, raja dibantu oleh sejumlah pembantu yang merupakan pejabat-pejabat birokrasi kerajaan. Para putra dan kerabat raja yang dekat diberi kedudukan tinggi dalam jabatan-jabatan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Para putra raja biasanya diberi kedudukan sebagai Rakean Mahamantri Katrini. Di samping itu, pada zaman kerajaan Majapahit terdapat Yuwaraja atau Kumararaja yang merupakan raja muda atau sang pangeran. Di bawah kelas penguasa ini terdapat sekelompok pejabat tinggi yang disebut Rakrean Ripakira-kiran yang dipimpin oleh Rakean Mapatih atau Mahapatih. Sejumlah pejabat keagamaan dan pengadilan yang terdiri dari Dharmadaksa dan sekelompok Sapta Upapati. Para pejabat tersebut merupakan pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang mempunyai posisi penting di dalam pemerintahan. Mereka itu merupakan pembantu-pembantu raja yang dapat membuat keputusan-keputusan terbatas dan bertingkat tengahan. Sehingga struktur birokrasi kerajaan Majapahit baik di pusat maupun di daerah-daerah terdiri dari raja, Kumararaja, Rakrean Mahamantri Katrini, Rakean Mantri Ripakira-kiran, Dharmadaksa, dan Sapta Upapati. Raja merupakan pemegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Kedudukannya ini diperoleh berdasarkan hak waris yang turun-temurun. Sedangkan di daerah-daerah terdapat para raja daerah atau disebut juga Paduka Batara atau Bre, yang semuanya adalah para keluarga dekat raja yang berkuasa. Raja dalam mengambil sebuah keputusan dibantu oleh Pahom Narendra atau Batara Sapta Prabu, semacam Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri dari keluarga dekat raja. Struktur yang kedua merupakan raja muda, Kumararaja atau juga disebut Yuwaraja. Pada masa kerajaan Majapahit, kita menemukan adanya jabatan raja muda atau Kumararaja, yaitu jabatan yang diduduki oleh para putra atau putri mahkota. Struktur yang ketiga adalah Rakrean Mahamantri Katrini. Pejabat-pejabat ini terdiri dari 3 orang, yaitu Rakean Mahamantri Hino, Rakean Mahamantri Halu, dan Rakean Mahamantri Sirikan. Para pejabat ini mempunyai kedudukan penting sesudah raja. Mereka menerima perintah raja secara langsung. Akan tetapi, mereka bukan pelaksana-pelaksana perintah raja, karena pelaksana-pelaksana perintah raja dilaksanakan oleh struktur yang keempat, yaitu Rakrean Ripakira-kiran atau pada masa Majapahit disebut Sang Panca Ring Wilwa Tikta, yaitu 5 pejabat tinggi pada masa kerajaan Majapahit, antara lain Patih, Tumenggung, Demung, Rangga, dan Kanuruhan. Mereka inilah para pejabat pelaksana pemerintahan.
Struktur yang kelima adalah Dharmadaksa. Dharmadaksa merupakan pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan fungsi yuridiksi keagamaan. Ada 2 Dharmadaksa, yaitu Dharmadaksa Rengkasaiwan untuk urusan agama Siwa dan Dharmadaksa Rengkasogatan untuk urusan agama Buddha. Ada pula Menteri Herhaji untuk urusan karesian, kabuyutan, dan berbagai macam agama lokal lainnya. Sedangkan struktur yang keenam adalah Sapta Upapati. Ini merupakan para pejabat keagamaan, para pembantu Dharmadaksa, yang terdiri dari Samget Itirwan, Samget Kandamuhi, Samget Manghuri, Samget Pamwatan, Samget Jambi, Samget Kandangan Atuha, dan Samget Kandangan Rare. Sebuah gundukan yang penuh dengan balok-balok batu candi, batu batah merah kuno, serta berbagai artefak yang terletak di tengah dusun dari Dusun Kademangan, Desa Ndelanggu, Kecamatan Ndelanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebagian besar masyarakat mengatakan ini adalah sebuah candi, namun secara fakta kita tidak menemukan adanya ciri-ciri sebuah bangunan suci atau candi seperti Linggayoni, Antevik, Arca Dewa, Kalamakara, pipi tangga candi, dan artefak lainnya. Sehingga masih dimungkinkan merupakan sebuah situs bangunan profan seperti sebuah mandapa, witana, siti inggil, istana, atau rumah pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Sebagaimana memori sejarah yang tersisa dari sebuah nama dusun yang bernama Kademangan, yang sangat identik dengan sebuah lokasi tempat kedudukan dari seorang demang atau demung yang merupakan pejabat pelaksana pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit. Situs yang sangat keramat ini yang saat ini menjadi punden desa, ditumbuhi banyak pepohonan rindang dan rimbun, layaknya hutan yang sangat angker. Situs ini sangat membutuhkan dari perhatian kita semua. Alangkah baiknya jika situs ini kemudian diekskavasi oleh pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Jatim, sehingga konteks kesejarahannya dan eksistensi di masa lalunya bisa terungkap dan teredukasi, serta menjadi motivasi memori akan sebuah kejayaan masa lalu yang gilang gemilang, sebagai inspirasi dan cerminan untuk menatah masa depan, karena kejayaan di masa lalu akan bangkit kembali suatu saat nanti. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.